Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa antilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang terhormat Ustadz Ervian Janmarudin SPD selaku Kepala MTS T Al-Hikmah Karanggede Boyolali. Yang kami hormati Bapak Ibu Wali Santri yang sedang menyaksikan PMG virtual pada hari ini. Saya Hanafi Al-Hakim selaku Master of Ceremony akan membacakan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah tilawatil Quran, yang ketiga mendengarkan lagu Indonesia Raya dan Mars Al-Hikmah, yang keempat sambutan kepala madrasah dan informasi, yang kelima adalah inti acara, yang terakhir adalah penutup. Sebelum mengawali acara pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah terlebih dahulu. Yang kedua adalah tilawatil Quran yang akan dibawakan oleh Ananda Yusuf Anwar Rosyadi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adzkurkum washkuru li wa la takfurun. Ya Ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan ayat yang dibacakan oleh Mas Anwar bisa menambah keberkahan acara pada hari ini. Untuk yang ketiga adalah mendengarkan lagu Indonesia Raya dan Mars Al-Hikmah.
Islam terpadu, Al-Hikmah Karanggede Boyolali. Dai berwawasan ilmu pengetahuan, teknologi berkarakter robani, mendidik Islam integral dan universal dalam lingkungan pesantren yang nyaman. Mengkader dai berakhlak Al-Quran, cetak pemimpin jujur cerdas mandiri. Al-Hikmah Karanggede Boyolali, hidup mulia bersama Al-Quran. Majulah selalu pesantrenku, menggapai ridha Allah. Al-Hikmah Karanggede Boyolali, hidup mulia bersama Al-Quran. Majulah selalu pesantrenku, menggapai ridha Allah. Pondok pesantren Islam terpadu, Al-Hikmah Karanggede Boyolali. Dai berwawasan ilmu pengetahuan, teknologi berkarakter robani, mendidik Islam integral dan universal dalam lingkungan pesantren yang nyaman. Mengkader dai berakhlak Al-Quran, cetak pemimpin jujur cerdas mandiri. Al-Hikmah Karanggede Boyolali, hidup mulia bersama Al-Quran. Majulah selalu pesantrenku, menggapai ridha Allah. Al-Hikmah Karanggede Boyolali, hidup mulia bersama Al-Quran. Majulah selalu pesantrenku, menggapai ridha Allah. Menggapai ridha Allah, menggapai ridha Allah. Yang keempat, sambutan kepala madrasah dan informasi. Untuk Ustadz Ervian Janmarudin, waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu asrafil anbiya wal mursalin wa ala wasahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Ibu wali santri yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah di malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat serta masih dalam keadaan beriman. Salat serta salam malah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan semua yang telah bersamai beliau. Bapak Ibu wali santri yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di malam hari ini kami ingin menyampaikan terkait agenda POMG besok dan juga kajian virtual hari ini. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menyaksikan kajian pada hari ini. Semoga panjenengan sehat selalu. Baik Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kegiatan POMG besok insyaallah ada beberapa hal yang akan disampaikan oleh wali kelas. Yang pertama nanti adalah raport santri, yaitu yang berupa tentang akademik ataupun tentang akhlak anak atau santri-santri kita. Dan yang selanjutnya nanti tentang bagian tahfidz. Jadi nanti Bapak Ibu wali santri bisa bertanya tentang bagian tahfidz, tentang akademik, tentang perilaku, akidah anak ke wali kelas masing-masing. Nah, selanjutnya Bapak Ibu wali santri, harapan kami besok ketika pengambilan rapot, Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat walafiat serta juga datang sesuai dengan jadwal yang telah kami share sebelumnya, yaitu berdasarkan kelas masing-masing. Selanjutnya Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih selama 3 bulan ini
yang telah membantu mendukung kami apabila selama 3 bulan ini kami masih banyak ada salah kata, salah dalam perilaku maupun dalam pelayanan. Kami mohon maaf. Semoga masukan dari Bapak Ibu semua menjadikan kami menjadi lebih baik dalam pelayanan dan hal sebagainya. Dan jika Bapak Ibu wali santri nanti memiliki saran dan masukan, silakan disampaikan ke wali kelas agar dapat kami tindak lanjuti dan nanti kita sampaikan kepada pihak-pihak yang terkait. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh ustadz dan ustazah, baik dari Waka Kurikulum, Waka Kesiswaan, Tata Usaha, dan wali kelas, dan juga guru-guru yang mengampu mapel di kelas 7, 8, dan 9. Terima kasih telah mendampingi anak-anak dalam 3 bulan ini, memberikan materi yang baik dan insya Allah bermanfaat buat jenengan dan anak-anak kita semua. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Dan terakhir kami sampaikan bahwa Pondok Pesantren Islam Terpadu Al-Hikmah telah membuka pendaftaran santri baru. Bagi Bapak Ibu yang mempunyai jaringan yang luas atau putra-putrinya yang sudah kelas 6 mau naik kelas 7 dan juga kelas 9 mau naik ke kelas 10, silakan bisa mendaftarkan ke kami melalui website yang akan ada di bawah sini. Dan insya Allah Bapak Ibu semua, jika ada yang ditanyakan terkait pendaftaran santri baru, bisa ditanyakan ke wali kelas atau bisa langsung menghubungi kami agar untuk kami tindak lanjuti. Jika Bapak Ibu mengalami kesulitan dalam melakukan pendaftaran, silahkan komunikasi kepada kami, insya Allah akan kami bantu dengan baik. Dan mohon bantuannya kepada Bapak Ibu semua untuk membantu meng-share terkait PSB di Pondok Pesantren Islam Terpadu Al-Hikmah Karangidung. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu, kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan semoga besok ketika PAMG atau ketika pengambilan rapot berjalan dengan lancar, tertib dan tetap melakukan protokol kesehatan. Dan semoga jenengan semua sehat selalu. Bila tuqulidiyah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kelima adalah inti acara. Inti acara ini akan dibawakan oleh Ustadz Syaifuddin. Kepada Ustadz Syaifuddin, waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqala Allah Ta'ala azza wa jalla fi kitabil hakim wa mustaqil qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yahshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadits syarif, kullu mauludin yuladu ala fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Shadaqal azim. Wa sadaqa Rasul Karim wa nahnu ala dzalika minasyaitonir wasakin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, wali santri MTS Terpadu Al-Hikmah Karanggede yang berbahagia, yang selalu insyaallah mendapatkan nikmat, taufik, hidayah dan insyaallah maunah dari Allah SWT, dan juga pada anak-anak sekalian yang insyaallah pantas untuk kami banggakan. Pada kesempatan yang berbahagia pada hari ini, saat ini, yang pertama saya mengajak marilah kita senantiasa berupaya meningkatkan syukur atas segala hal yang telah Allah berikan pada kita. Sebab Allah telah memberikan kecukupan apa yang jadi kebutuhan kita dalam hidup ini. Allah telah memberikan kepada kita sehat. Allah telah memberikan kepada kita umur. Allah telah memberikan kepada kita kesempatan.
Dan yang sangat luar biasa, Allah telah memberikan kepada kita Islam dan iman, yang sehingga dengan apa yang Allah berikan tersebut, alhamdulillah, kita bisa mengisi hari-hari yang kita lalui ini dengan sebaik-baiknya, dengan senantiasa berbuat, beramal, ya, yang akan menghadirkan kemanfaatan, kemaslahatan bagi kita dan juga bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Bapak Ibu wali santri yang dirahmati Allah SWT, pada kesempatan pagi hari ini saya diminta untuk mengisi acara POMG, ya, Persatuan Orang Tua, Murid dan Guru untuk wali santri MTS Terpadu Al-Hikmah Karanggede ini. Dan tema yang diberikan kepada saya tentang ini, peran keluarga robbani, ya, dalam menghadapi tantangan zaman milenial. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kita sebagai orang tua yang telah mendapatkan, ya, rezeki, ya, sekaligus juga amanah berupa anak, ya, tentu bahwa kita pertama perlu bersyukur, ya, Allah telah mempercayai kita, ya, untuk mendapatkan rezeki dan amanah berupa anak. Dan tentu bahwa makna bersyukur itu ketika kita bisa mengelola, bisa membimbing, mengarahkan anak-anak kita itu kepada jalan yang benar, yang sehingga kemudian anak-anak kita itu betul-betul nanti bisa menjadi investasi, ya, bagi kita, dan juga tentu harapan kita adalah bisa menghadirkan kemanfaatan bagi kehidupan ini. Karena sebagaimana sabda Rasul, khairun nas anfa'uhum linnas, bahwa sebaik-baik manusia adalah mereka yang bisa menghadirkan kemanfaatan. Nah, tugas kita adalah bagaimana menghadirkan anak-anak kita itu tentu dengan sentuhan-sentuhan, dengan didikan, bimbingan, agar mereka bisa hadir di muka bumi ini mampu menghadirkan kemanfaatan, ya, bagi diri si anak, bagi kita orang tua, dan juga tentu bagi kehidupan ini. Kita pun orang tua tentu ingat dengan hadis Rasulullah SAW bahwa ketika anak Adam itu meninggal, dan pasti kita menyadari kita yang, ya, sudah semakin tua, ya, meskipun bahwa kematian itu tidak mengenal umur, ya, tapi bahwa perlu kita sadari ketika kita punya anak, kemudian Allah mengambil kehidupan kita dengan kata kita mati, salah satu yang tentu bisa kita harapkan adalah memang doa-doa dari anak-anak kita. Sebagaimana hadis Rasul, ya, Rasulullah menyampaikan sebuah hadisnya, idza mata ibnu adama in qata'a amahu illa bisalasin shadaqatin jariyatin aw ilmu yuntafa'u bih aw waladin sholihin yatmulah. Ketika anak Adam meninggal, kita manusia ini, maka in qata'a amaluhu, semua amal akan terputus illa bisalasin, kecuali 3 hal. Lah salah satu adalah awalatin sholihin yatmulah, yakni anak soleh yang senantiasa mendoakan, ya, kepada kedua orang tuanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, dalam kesempatan ini saya akan berangkat dari pertama ayat Allah Ta'ala, ya, dalam Quran surat An-Nisa ayat yang ke-9, dan yang kedua adalah dari sebuah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari. Dalam Quran surah An-Nisa ayat yang ke-9, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wal yahsyalladzina law taraku min khalfihim dzurriatan tiafan khaufu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Yang kurang lebih artinya, wal yahsya, dan adalah kalian punya rasa takut, rasa was-was, ya, la taraku min khaufihim dzurriatan diafan, ketika kalian meninggalkan zuriyah, generasi, sementara yang kalian tinggal dalam keadaan lemah. Tentu ini Bapak Ibu menjadi warning dari Allah SWT untuk kita semuanya, agar kita memiliki kekhawatiran ketika kita meninggalkan generasi, ya, meninggalkan anak-anak, sementara mereka, ya, kita tinggalkan dalam keadaan lemah, ya. Tentu yang dimaksud di sini adalah pertama, lemah iman, yang kedua, lemah pendidikan, yang ketiga, lemah secara ekonomi, yang keempat, lemah secara fisik dan sebagainya. Yang pada intinya adalah
tentu mafhum mukhalafahnya, pemahaman sebaliknya, bahwa kita harus menciptakan ya dengan ikhtiar yang kita lakukan bagaimana anak-anak kita, generasi yang kita turunkan menjadi generasi yang kuat. Kuat keimanannya, kuat pendidikannya, kuat ekonominya, kuat fisiknya dan sebagainya. Karena memang dengan kekuatan yang dimiliki oleh anak-anak kita, mereka nanti akan bisa menghadirkan kemanfaatan yang lebih besar. Karena sebagaimana juga sabda Nabi bahwa Allah ya itu mencintai ya orang-orang yang kuat ya, bahwa Allah mencintai orang yang kuat. Nah, karena dengan kekuatan yang dimiliki akan bisa menghadirkan ya kemanfaatan kepada dirinya, keluarganya dan orang sekitarnya. Nah, berbicara pada ayat ini tentu ikhtiar-ikhtiar dari kita semuanya bagaimana agar anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang kuat. Kuat imannya, kuat pendidikannya, pengetahuannya, kuat ekonominya, kuat fisiknya dan sebagainya. Kemudian yang kedua, berbicara pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya, Rasulullah SAW bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah ya. Setiap mauludin anak ya itu dilahirkan ya alal fitrah, dalam keadaan fitrah ya. Fa abawahu yuhawidanihi ayunasironihi ayumadisanihi. Maka kedua orang tuanya yang akan menjadikan anak itu Yahudi, kemudian Nasrani atau Majusi. Nah, ini juga tentu merupakan warning ya, peringatan dari Rasulullah Muhammad SAW. Beliau nyatakan kullu mauludin, bahwa setiap anak itu ya terlahir dalam keadaan fitrah. Ya, para ahli hadis ya dari beberapa referensi yang saya baca menyebutkan kata fitrah itu bimana adalah bil Islam, dengan akidah, dengan keyakinan Islam. Karena apa? Kata yuhawidanihi au yunasironihi au yumajisanihi menyebut juga sebuah agama. Jadi dengan kata lain bahwa anak itu dilahirkan dalam keadaan iman, anak itu dilahirkan dalam keadaan Islam. Nah, maka fa'abawahu, kedua orang tuanya ya yang akan menjadikan anak itu Yahudi, Majusi atau Nasrani. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, sehingga peran ya orang tua ketika ingin mendapatkan generasi ya atau anak-anak kita menjadi generasi pelanjut estafeta dari cita-cita orang tua, generasi dakwah, generasi yang akan menghasung amanah umat ini, menjayakan umat ini ya, maka hakikatnya orang tua memiliki peran yang demikian sangat penting. Ya, maka kalau dalam di program kementerian itu ada, saya pernah sebab 1000 HPK ya, 1000 hari pertama kehidupan. Itu kan juga ada namanya golden age ya, usia emas. Anak ketika usia ada di dalam kandungan, Allah ya meniupkan, sebelum Allah meniupkan ruh ya pada usia 4 bulan, kemudian masa pertumbuhan sampai kelahiran, ini bahwa anak itu sudah calon anak ya, itu sudah memiliki hak-hak. Maka orang tuanya tentu harus pertama menciptakan iklim milieu yang baik di dalam keluarga. Maka sebenarnya kalau dalam konteks sebuah pendidikan, bahwa yang sangat mempengaruhi terhadap nanti hasil ya, pendidikan dan adalah anak, itu paling tidak ada 3 variabel. Pertama adalah lingkungan keluarga, kemudian yang kedua lingkungan pendidikan, yang ketiga adalah lingkungan pergaulan. Saat ini tentu bahwa Bapak Ibu ya sebagai pemilik otoritas ya kebijakan di dalam keluarga tentu harus ambil peran ya yang lebih maksimal. Sebab ketika pertama anak itu punya hak-hak pendidikan sejak ya pertumbuhan di alam kandungan, maka bahwa ikhtiar-ikhtiar agar anak itu menjadi anak yang soleh, anak yang solihah, generasi yang robbani ada dalam genggaman Bapak Ibu semuanya. Maka kalau misalnya bahwa anak sejak tadi ya mulai ada kehidupan
ya itu ya kita biasakan di rumah-rumah itu, selain tentu bapak ibunya atau ibu yang mengandungnya itu tadi ya memberikan kebiasaan-kebiasaan yang bagus dengan memperbanyak tilawah Al-Quran, kemudian banyak melaksanakan aktivitas mendekatkan diri pada Allah SWT dengan memperbanyak ya mendisiplinkan sholat wajib, kemudian pada malamnya mendekatkan diri pada Allah SWT dengan qiyamul lail dan sebagainya ya. Ini bagian dari sebuah pengkondisian secara mentalitas ibu yang mengandung agar nanti memberikan dampak yang bagus kepada anak yang mau dilahirkan. Nah kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setelah anak itu kemudian lahir, apalagi sekarang putra Bapak Ibu yang sudah ada di jenjang pendidikan madrasah sanawiyah ya, ini tentu bahwa setelah sekian lama ya anak ya itu dalam didikan keluarga ya kita harap tentu ya aspek milieu lingkungan keluarga bisa kita ciptakan sebuah lingkungan yang bagus ya, di dalamnya kebiasaan-kebiasaan tentang ubudiyah ya, mulai dari sholat wajib, kemudian yang kedua adalah membaca atau tilawah Al-Quran, dan juga pembiasaan-pembiasaan yang lainnya itu kita ciptakan secara maksimal di rumah. Maka kemudian adalah berikutnya tentu adalah pendidikan ya, pendidikan. Nah, tadi kembali kepada pengkondisian anak, kan saya kira sejak anak lahir ya diadzani telinga kanan, diiqomati telinga kiri, bagian dari ikhtiar agar pertama yang dengar oleh anak itu adalah kalimat-kalimat thayyibah ya. Kemudian sudah dipilihkan pendidikan di TK yang full day school misalnya, yang memang ketika Bapak Ibu sibuk dengan kegiatan-kegiatan ma'isyah misalnya ya, mencari sumber kehidupan, ekonomi keluarga ya, anak dititipkan di lembaga-lembaga pendidikan yang full day school misalnya, itu bagian ikhtiar. Ada syukur-syukur yang di SD sudah dipesantrenkan, ini juga bagian dari ikhtiar memilih sekolah ya yang tentu praktek-praktek pembiasaan ibadah itu bisa dilakukan secara maksimal. Nah, saya kira kayak Bapak Ibu sekalian sudah memondokkan atau mempesantrenkan anak ya. Ini juga menjadi bagian dari pilihan ya, memilih pendidikan yang tepat. Karena di pesantren ini kalau saya lihat misalnya bahwa kegiatan anak ya, mulai dari bangun tidur ya sebelum subuh ya. Kalau sekarang subuhnya jam 4 ya, lebih 5 menit ya, berarti setengah jam sebelumnya anak harus sudah bangun menjalankan sholat qiyamul lail ya. Bahkan sudah ada yang mandi bersih-bersih dulu, kemudian qiyamul lail, kemudian jamaah sholat subuh, habis jamaah sholat subuh kemudian zikir ya, zikir ma'surat, kemudian tahfidz sampai jam 6 ya, kemudian jam 6 sampai jam 7 siap-siap sekolah ya, kemudian jam 7 ya berangkat sekolah ya, yang didahului dengan sarapan, kemudian berada di sekolah sejak jam 7 sampai dengan jam 12 ya, karena situasi pandemi ya, sehingga sampai jam 12. Kalau biasanya dulu di luar masa pandemi kan sampai jam 2 itu pendidikan, jam 2 sampai jam 3 nanti istirahat atau pulang sekolah balik ke asrama, ada yang nyuci dan sebagainya, asar masuk lagi ke aula, ke masjid untuk jamaah sholat asar. Kemudian setelah itu ada zikir sore, kemudian tahfidz sampai maghrib, sebelum maghrib, kemudian sebelum maghrib ada kegiatan makan dan sebagainya. Nanti setelah itu maghrib masuk lagi terus sampai jam 22. Ini kan sebuah ritme kegiatan yang masya Allah, bagian dari sebuah pengkondisian kegiatan anak ya, termasuk saya sendiri ya, misalnya anak-anak saya semua saya pesantrenkan, karena saya juga menyampaikan bahwa lingkungan terbaik ya dengan aktivitas ibadah yang full dengan lingkungan yang bagus ya di pesantren. Anak bangun tidur sampai kemudian tidur, bahkan bangun tidur semua dalam pengawasan para asatid, para ustadz ya, baik wali asrama maupun juga tentu adalah ustadz-ustadz di pesantren yang membersamai kegiatan ibadah harian. Ini tentu adalah bagian dari ikhtiar tadi agar ya bagaimana
anak itu memiliki kebiasaan-kebiasaan yang bagus, yang kemudian nanti menjadi pembiasaan setelah lepas dari pesantren. Kita berharap 3 tahun di MTS, kemudian nanti dilanjutkan di SMA 3 tahun lagi, itu bahwa kebiasaan-kebiasaan praktek keagamaan yang dilakukan di pesantren sudah terinternalisasi, ya, dan sudah menjadi sebuah kesadaran, ya, bahwa ini menjadi bagian dari hal yang harus dilakukan agar dirinya nanti menjadi, ya, anak, ya, yang soleh, solehah, sebagai bagian dari sebuah persiapan menghadapi tantangan kehidupan di waktu yang akan datang. Di mana kita paham, kita sadar bahwa tantangan kehidupan yang akan datang tentu adalah sangat berat. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, jadi pertama pendidikan berbasis orang tua di rumah, kemudian yang kedua adalah pendidikan, dan saya kira Bapak Ibu telah memberikan pilihan, ya, di pesantren dengan tentu segenap kegiatan, ya, ritmenya yang kalau diuraikan tadi, bangun tidur sampai bangun tidur lagi, semua sudah dengan sibghah, ya, dengan suasana, ya, pendidikan dan keagamaan yang sebaik-baiknya. Nah, tinggal yang ketiga tentu ada tadi teman pergaulan. Dan saya kira ini Bapak Ibu, ya, kita paham betul bahwa pergaulan saat ini itu Masya Allah, ya. Kalau dulu itu pergaulan itu ya ketemu begitu. Sekarang pergaulan di dunia maya ini juga menjadi bagian di tantangan yang Masya Allah, ya. Jadi kita kalangan orang tua yang mungkin tidak begitu care, ya, dengan IT, entah itu Instagram, ya, misalnya IG yang dimiliki anak-anak, kemudian juga apalagi Facebook dan sebagainya. Ya memang ini sekarang menjadi tuntutan. Paling tidak ketika kita tahu, ya, anak-anak kita itu teman di sosial medianya, ya, di dunia maya siapa, itu penting. Sebab akhir-akhir ini misalnya tentang LGBT, ya, ternyata Masya Allah, itu sangat luar biasa, ya. Jadi ini jadi tantangan tersendiri bagi kita. Bahkan sebuah riset, ya, di sekian waktu yang lalu, ya, saya waktu itu membaca di Jawa Pos, itu hasil rilis dari Spekham, ya. Ternyata di Solo Raya saja anak-anak usia SMA, ya, riset itu dilakukan anak SMA putri, itu persentase di mana anak-anak SMA dalam tanda petik nyun sewu nggih, yang sudah tidak gadis, ya, karena ya tadi itu ternyata cukup tinggi, ya, di atas 50%. Ya, itu tentu adalah sebuah kekhawatiran pada satu sisi, ya. Tapi pada satu sisi yang lain, ketika kita memesantrenkan anak kita, ya, ini sebuah keberuntungan, ya, atau sebuah pilihan yang tepat bagi kita. Minimal bahwa kita telah meminimalisir, ya, pertemanan, ya, anak-anak kita dengan teman-teman yang di luar yang secara milieu sebagaimana yang kita sampaikan. Bahkan Dr. Boyke itu kalau cerita belak-belakan bagaimana di kota-kota besar kayak di Surabaya, kemudian di Jakarta, ini sudah mengundang, ya, sebuah keprihatinan yang sangat luar biasa bagi kita kalangan orang tua. Sehingga lagi-lagi bahwa memesantrenkan atau membawa anak-anak kita di pesantren, ya, ini bukan pilihan yang sangat tepat, ya. Satu sisi meminimalisir, ya, teman-teman kita di luar, ya, yang tadi secara pengaruh dan sebagainya sudah sangat bagi kita orang tua, ya, membuat dada kita, ya. Saya saja yang di Boyolali kota itu jujur saja rumah saya dekat dengan pusat kota kabupaten. Dulu sebelum ada pandemi itu, ini saya cerita sedikit aja, ya. Kalau saya keluar habis isya misalnya mau ngisi kegiatan dakwah gitu, di sekitar alun-alun kabupaten itu, ya. Ini saya cerita di Boyolali karena juga pesantren di Boyolali. Hanya kebetulan pesantren ini jauh dari pusat kota kan, ya. Ini di sana ada halakohan anak-anak muda usia SMP SMA gitu. Saya berangkat, ya, isi kegiatan dakwah itu habis isya jam 8. Saya pulang lagi jam 11 malam, ya, setengah 12, ya, berarti kan waktunya sekitar 9, 10, 11, 12, ya, sudah 4 jam. Anak itu saya pulang masih ada tempat situ dengan jumlah yang utuh, dan mereka masih sangat asik dengan diskusi di antara mereka.
Lah kira-kira yang diskusikan apa? Ya tentu ada hal-hal yang update di kalangan mereka. Ya, di kalangan mereka. Nah, ini tentu menjadi satu tantangan buat kita semuanya. Sehingga pernah saya tanya, Mas, jane sing mbok rembuk nang kene iki apa to, Mas? Jadi saya berangkat jam 8 sampai sekarang jam 11 ya. Jam segini kok masih sangat asik sekali. Ya mereka malu-malu juga. Wah pokoknya banyak Pak, asik. Ya begitulah. Karena memang pertemanan ini Masya Allah ya sangat luar biasa dampaknya. Ya kadang mungkin bagi kita orang tua ya bahwa keterus-terangan anak kepada orang tua ini ya ternyata tidak terjadi di artinya ya ada masalah kadang-kala ya. Maka juga komunikasi kedekatan orang tua dengan anak menjadi sangat penting sekali. Karena apa? Agar tentu ketika anak itu menanyakan hal-hal yang sifatnya sangat privasi, hal-hal yang demikian sangat penting menyangkut masalah masa depan mereka, ya kepada orang tuanya. Kalau di pesantren ya kepada para asatid dan ustadzatnya. Ya. Ini. Alhamdulillah tadi bahwa anak-anak kita sudah kita masukkan di pesantren ini, dan saya kira menjadi sebuah pilihan yang sangat tepat. Sehingga kalau dalam perspektif pendidikan tentu anak-anak sudah kita bekali dengan sebaik-baiknya ketika masih bersama dengan bapak ibu di rumah, kemudian mereka jenjang SMP, SMA kita pesantrenkan, ya itu adalah sebuah langkah-langkah yang sangat tepat. Sehingga tinggal bagaimana ya memantapkan, kemudian yang kedua adalah meneliti pada sisi-sisi mana yang kurang. Saya kira sinergi antara orang tua, kemudian juga dengan pihak sekolah, baik di pesantren maupun juga di sekolah menjadi sangat penting. Agar tentu bahwa hak-hak anak ya terkait dengan pendidikan bisa kita berikan secara maksimal, keteladanan bisa kita berikan juga secara maksimal, dan obsesi, cita-cita bagi anak-anak bisa kita arahkan. Sehingga anak-anak itu nanti betul-betul akan jadi adalah harapan orang tua, harapan sekolah atau pesantren, dan juga bisa menjadi harapan umat. Karena pada pundak-pundak mereka lah estafeta dakwah, estafeta kehidupan, kemudian juga estafeta kepemimpinan dan masa depan bangsa ini ada pada mereka. Ketika kita bisa melahirkan generasi yang tentu soleh, solehah, dan juga mereka memiliki ya tanggung jawab yang besar dalam rangka bagaimana memajukan agama, memajukan bangsa ini, maka tentu kita telah memiliki ya generasi penerus sebaiknya kita harapkan. Sehingga jawaban dari apa yang jadi warning Allah dalam Quran surah An-Nisa ayat ke-9, wal yakhshalladzina la taraku min khalfihim dzurriatan ti'afan, bisa kita jawab bahwa kita bisa menghadirkan generasi-generasi yang kuat secara keimanan, kuat secara pendidikan. Ya kita berharap dari pesantren nanti ya itu bisa mereka melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi agama, yang sehingga kemudian berdasarkan cita-cita anak-anak dan juga orang tua nanti bisa tentu berharap ya ke perguruan tinggi negeri yang favorit, jurusan yang tentu diharapkan, dan itu menjadi bagian dari kebutuhan umat, akan sangat luar biasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya kira ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan sharing yang sedikit ini bisa bisa menghadirkan ya kemanfaatan khususnya bagi pribadi saya ya, dan juga tentu bagi Bapak Ibu sekalian para wali santri. Mudah-mudahan harapan dan doa-doa dari Bapak Ibu sekalian di rumah ya untuk anak-anak tercinta, untuk anak-anak yang menjadi kebanggaan Bapak Ibu sekalian betul-betul bisa menjadi sebuah kenyataan. Dan semuanya tentu adalah harus sinergi antara wali, Bapak Ibu sekalian, dan juga pihak pesantren atau sekolah. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya, billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak terasa acara sudah memasuki ke yang ke-6. Mari kita akhiri acara pada hari ini dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika ada salah kata dan pengucapan. Saya Master of Ceremony Hanafi Al-Hakim
Mohon undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.